Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aris di channel Kabar Minang. Kali ini kita akan menggali sejarah Panglima Perang dari ranah Minang, yaitu Tuanku Ibn Bonjol, pahlawan nasional serta pahlawan orang Minang yang pernah melawan Belanda tahun 1821 sampai 1837. Tuanku Ibn Bonjol dikalahkan dengan cara tipu daya Belanda. Dan seperti apakah taktik tipu daya Belanda untuk mengalahkan Tuanku Ibn Bonjol, yaitu Panglima Perang dari Minangkabau. Dan support terus channel Kabar Minang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya, agar channel Kabar Minang lebih berkembang dan bermanfaat bagi sanak semua. Dan inilah sejarah Tuanku Ibn Bonjol, yaitu Panglima Perang orang Minang yang dikalahkan dengan cara taktik tipu daya Belanda. Sekian. Imam Bonjol dikenal sebagai pejuang sekaligus pahlawan orang Minang. Semua itu diperoleh dari keberaniannya bertempur melawan pasukan Belanda dari tahun 1821 sampai 1837. Imam Bonjol yang lahir di Tanjung Bunga, Sumatera Barat pada 1772 punya nama asli Muhammad Syahab. Nama Imam Bonjol ia peroleh ketika dipercaya memimpin pertempuran di Benteng Bonjol. Ide Benteng Bonjol yang secara militer dikenal sangat kuat dari sisi arsitektur berasal dari Muhammad Syahab sendiri. Semasa mudanya, Imam Bonjol aktif dalam gerakan kaum Padri yang secara gigih menegakkan syariat Islam. Perjuangan kaum Padri yang mengalami kemajuan pesat ternyata mengancam kekuasaan Raja Minangkabau. Ia khawatir suatu kekuasaan monarkinya akan beralih ke tangan kaum Padri. Konflik itu akhirnya melahirkan pertempuran besar antara kaum Padri dan pasukan kerajaan. Pertempuran yang berlangsung beberapa kali itu berhasil dimenangkan kaum Padri dipimpin Tuanku Nan Renceh. Untuk mengokohkan dan menyukseskan gerakan kaum Padri, Tuanku Nan Renceh lalu memerintahkan muridnya yang paling pandai dan berani, yaitu Muhammad Syahab, untuk membangun benteng yang kuat. Benteng yang oleh Syahab dibangun secara sungguh-sungguh dan melibatkan tenaga kerja sukarela. Ribuan orang itu akhirnya berhasil dibangun di sebelah timur Alahan Panjang, di kaki bukit Tarjadi. Benteng itu kemudian dinamai Benteng Bonjol dengan luas area 90 hektar dan panjang 800 meter. Tembok yang mengelilingi benteng berparit itu tingginya 4 meter, yang lebar 3 meter. Sebagai benteng yang dipersiapkan untuk pertahanan, selain dilengkapi 6 meriam, sekeliling benteng ditanami semak berduri yang sulit ditembus. Muhammad Syahab kemudian dipercaya memimpin Benteng Bonjol dan mendapat gelar Tuanku Ibn Bonjol. Di dalam benteng, kaum Padri yang tinggal mampu menghadapi para anggotanya dengan cara bertani dan hidup secara eksklusif. Keberadaan Benteng Bonjol ternyata menimbulkan kekhawatiran penguasa Alahan Panjang, pimpinan Datuk Sati. Prajurit Alahan Panjang lalu berusaha menggempur Benteng Bonjol, tapi upaya itu ternyata gagal total. Kaum Padri, pimpinan Imam Bonjol yang digadia dan telah berpengalaman perang dengan mudah memukul mundur prajurit Alahan Panjang. Imam Bonjol kemudian terus memperluas kekuasaannya hingga ke Tapanuli Selatan dan bagian barat Minangkabau. Gerakan kaum Padri yang berkembang pesat itu rupanya
tetap mendapat perlawanan dari kaum adat. Pasalnya, secara kekuasaan dan pengaruh adat istiadat, mereka merasa terancam. Belanda yang saat itu sudah berada di Padang tahu betul bahwa gerakan kaum Padri akan menjadi hambatan besar. Politik pecah belah pun diterapkan. Belanda lalu memihak kaum adat untuk bertempur menghadapi kaum Padri. Ambisi Belanda adalah segera mungkin menguasai Sumatera Barat, mengingat tanahnya sangat subur untuk perkebunan kopi. Pada 1821, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap Benteng Bonjol dan mengerahkan pasukan legiun yang terdiri atas beragam suku. Serangan ini berhasil dipatahkan oleh Laskar Imam Bonjol. Pertempuran makin berlarut kerana yang dihadapi Belanda bukan hanya Laskar Imam Bonjol, namun seluruh rakyat Minang. Seperti biasa, untuk menekan kerugian, Belanda mengadakan perjanjian damai yang didatangi pada 1824. Tapi Belanda memanfaatkan situasi damai untuk menyusun kekuatan, kembali melancarkan serangan lebih terencana. Tahun 1832, pasukan Belanda berhasil merebut Benteng Bonjol. Meski begitu, jatuhnya benteng itu belum mampu melumpuhkan perlawanan kaum Padri. Belanda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bahkan menawarkan kerjasama yang dinamai Pelakat Panjang 1833. Mereka juga mengajak orang-orang Minang untuk berdagang serta menanam kopi lebih banyak lagi. Imam Bonjol dan pengikutnya bahkan diperbolehkan kembali lagi ke benteng dan diam-diam kerap melancarkan serangan. Tahun 1837, Belanda mengepung lagi Benteng Bonjol dan berhasil merebutnya. Tapi Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dan terus berjuang serta makin sulit ditangkap. Belanda pun mencoba mengajak Imam Bonjol untuk mengadakan perundingan damai. Namun, hingga kejatuhan Benteng Bonjol yang kedua kali itu, Imam Bonjol yang makin terdesak daerah kekuasaannya belum mau berunding. Akhirnya, berkat tipu muslihat seperti yang diperlakukan terhadap Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol mau berunding tapi kemudian dijebak. Imam Bonjol selanjutnya diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, lalu ke Ambon, dan terakhir ke Manado. Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Dan itulah riwayat Tuanku Imam Bonjol. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.